sempat syok, aku mau nangis juga. Bugio. Tapi aku tetap berusaha, meskipun aku sampai kepikiran juga. Sampai set 3 aku masih kepikiran, Bugi gimana ya. Perkataan Megawati benar, John Dabin bakal jadi penerus Megawati di Red Sparks. Perkataan Megawati Hangestri mengenai potensi John Dabin sebagai pemain hebat bagi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mulai terbukti. Dalam beberapa pertandingan terakhir V-League 2024-2025, John Dabin menunjukkan performa impresif yang berkontribusi signifikan terhadap kemenangan tim. Pada laga kedua putaran ke-6 V-League 2024-2025, Red Sparks berhasil meraih kemenangan tipis atas seungkup Pink Speeders. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Ko Hye-jin memutuskan untuk mengistirahatkan Megawati Hangestri. Keputusan ini memberikan kesempatan bagi John Dabin, rookie berusia 18 tahun, untuk tampil sebagai starter. John Dabin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan tampil gemilang, membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi tim. Performa cemerlang John Dabin tidak hanya terlihat pada pertandingan tersebut. Pada 21 Desember 2024, saat Red Sparks menghadapi GS Charlton Soul Kicks, John Dabin yang masuk sebagai pengganti berhasil mencuri perhatian dengan kontribusi penting di pertahanan dan serangan. Penampilannya yang impresif membuatnya dinobatkan sebagai Most Valuable Player, MVP, dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Red Sparks. Megawati Hangestri sendiri tidak ragu memberikan pujian kepada John Dabin. Dalam sebuah wawancara, Megawati mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan sang rookie. Ketika kami latihan bersama-sama, saya sampai takjub ketika latihan dengan tim B. Saya bilang, ini rookie, loh, tapi dia wow, ujar Megawati. Ia berharap John Dabin terus meningkatkan kemampuannya dan yakin kehadirannya akan membuat Red Sparks semakin kuat di masa mendatang. Pelatih Ko Hye-jin juga menunjukkan kepercayaan besar kepada John Dabin. Pada pertandingan melawan GS Charlton Soul Kicks di Jangchung Arena, Seoul, pada 26 Februari 2025, Ko Hye-jin memutuskan untuk memasukkan John Dabin sebagai starter. Keputusan ini didasarkan pada performa impresif John Dabin pada laga sebelumnya, di mana ia berhasil mencetak 9 poin dengan tingkat keberhasilan serangan lebih dari 60%. Ko Hye-jin menilai John Dabin layak mendapatkan kesempatan tersebut, mengingat kondisi dua pemain senior, Park Hye-min dan Lee Seon-woo, yang tidak optimal. Perkembangan pesat John Dabin tidak hanya memberikan dampak positif bagi tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Dedikasi dan kerja kerasnya dalam latihan serta kemampuannya memanfaatkan peluang yang diberikan menunjukkan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk berprestasi di level tertinggi. Dengan terus berkembangnya kemampuan John Dabin, Red Sparks memiliki harapan besar untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa mendatang. Kombinasi pengalaman pemain senior seperti Megawati Hangestri dan semangat muda dari pemain seperti John Dabin diharapkan dapat membawa tim meraih gelar juara di kompetisi mendatang. Secara keseluruhan, perjalanan John Dabin bersama Red Sparks menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari rekan setim serta pelatih, seorang pemain muda dapat berkembang menjadi bintang baru yang bersinar di kancah olahraga profesional. Pada pertandingan V-League Korea yang berlangsung kemarin, Daejeon Red Sparks berhasil mengalahkan Incheon Pink Speeders dengan skor 5-2. Kemenangan ini semakin istimewa karena Red Sparks menurunkan tim lapis kedua, menunjukkan kedalaman skuad yang impresif. Pertandingan berlangsung sengit, dengan kedua tim saling beradu strategi dan kekuatan. Namun, Red Sparks mampu menunjukkan dominasi mereka. Setelah pertandingan, terjadi momen yang menyentuh hati antara Megawati Hangestri dan idolanya, Kim Yeon-keung. Keduanya bertemu di luar lapangan, dan dalam perbincangan singkat, Megawati tampak berbisik lirih kepada Kim. Momen ini berhasil diabadikan oleh kamera dan menjadi sorotan media serta penggemar voli. Megawati, yang dikenal mengidolakan Kim sejak lama, mengungkapkan rasa hormat dan kekagumannya kepada sang legenda voli Korea tersebut. Performa cemerlang Megawati bersama Red Sparks tidak luput dari perhatian klub-klub besar.
Pemain asal Indonesia ini mengakui bahwa manajernya telah menerima tawaran dari salah satu klub terbaik di Liga Voli Korea untuk musim depan. Dalam wawancara dengan SBS Sport, Megawati menyatakan, "Aku dapat kabar dari Pak Manajer yang membawa aku ke tim ini, dan ada tawaran dari salah satu tim terbaik di Liga Korea ini." Spekulasi pun berkembang bahwa klub yang menawarinya adalah Incheon Pink Speeders, mengingat kemungkinan hengkangnya Kim Yeon-kong. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, memiliki regulasi yang melarang pemain asing asal Asia bermain di klub yang sama selama lebih dari 3 musim berturut-turut. Aturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan Megawati di Red Sparks. Meskipun ada kemungkinan Red Sparks mempertahankannya dengan mengubah statusnya dari kuota pemain Asia menjadi non-Asia, hal ini masih sebatas rumor. Situasi ini membuat Megawati harus mempertimbangkan opsi karirnya, termasuk kemungkinan bergabung dengan klub lain di Liga Korea atau bahkan merambah ke Liga Voli Eropa. Performa impresif Megawati juga menarik perhatian klub-klub voli elit Eropa. Salah satu klub voli putri asal Prancis, Le Valois Paris Saint-Cloud, dikabarkan memantau langsung performa Megawati dalam laga Red Sparks versus Al Peppers. Pelatih klub tersebut, Alessandro Orefic, disebut-sebut hadir langsung untuk menilai kemampuannya. Ketertarikan ini membuka peluang bagi Megawati untuk berkarir di Eropa, yang tentunya akan menjadi langkah besar dalam perjalanan profesionalnya. Legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, telah mengumumkan rencana pensiunnya di akhir musim ini. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena sebelumnya Kim menyatakan ingin membawa Pink Speeders juara sebelum gantung sepatu. Pensiunnya Kim membuka spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya sebagai Ratu Voli Korea. Banyak yang melihat Megawati sebagai kandidat potensial, mengingat performanya yang konsisten dan kemampuannya yang terus berkembang. Dalam sebuah kesempatan, Kim pernah bercanda dengan Megawati, meminta agar tidak bermain terlalu bagus saat melawan timnya. "Bermain bagus melawan tim lain tapi jangan ketika lawan Pink Speeders, oke," ujar Kim sambil tertawa. Meskipun banyak spekulasi mengenai masa depannya, Megawati menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membawa Red Sparks meraih gelar juara. Ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnya dan berharap dapat menutup musim ini dengan prestasi gemilang. Keputusan mengenai langkah selanjutnya akan dipertimbangkan setelah musim berakhir, dengan mempertimbangkan berbagai tawaran dan peluang yang ada. Megawati Hangestri Pertiwi memulai karir internasionalnya dengan bergabung bersama Supreme Chonburi Tech di Liga Thailand pada musim 2020 hingga 2021. Ia kemudian bermain untuk HPH Utan HOA di Liga Voli Vietnam 2022 setelah Proliga 2022 berakhir. Pada pertengahan 2023, Megawati terpilih dalam draft pemain Asia dan menandatangani kontrak 1 tahun dengan klub voli Korea Selatan, Daejeon Red Sparks, untuk musim 2023 hingga 2024. Penampilannya yang impresif membantu Red Sparks mencapai babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, dan tim tersebut finish di peringkat ketiga pada akhir musim. Setelah Proliga 2024 berakhir, ia kembali ke Red Sparks setelah pelatih Ko Hae-jin memilihnya dalam Asian Draft Quarter yang diselenggarakan oleh KOVO. Selama karirnya, Megawati telah meraih berbagai penghargaan individu, termasuk Best Server pada ASEAN Grand Prix 2019, Best Scorer pada kualifikasi Asia untuk Olimpiade Musim Panas 2020, dan MVP pada Proliga Indonesia 2024. Ia juga terpilih sebagai MVP of the First Round pada Voli Korea 2023 hingga 2024 dan MVP of the Third Round, serta MVP of the Fourth Round pada Voli Korea 2024-2025. Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan dedikasinya dalam dunia. Megawati sukses Permakjeon Dabin jadi bintang baru Red Sparks saat laga melawan Pink Speeders. Dalam lanjutan V-League 2024-2025, Red Sparks berhasil meraih kemenangan dramatis atas pemuncak klasemen, Pink Speeders, dengan skor 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11, pada pertandingan yang digelar di Daejeon Gymnasium Chungmu, 1 Maret 2025. Kemenangan ini semakin istimewa karena diraih tanpa kehadiran bintang utama mereka, Megawati Hangestri Pertiwi, yang diistirahatkan oleh pelatih Ko Hae-jin.
Absennya Megawati membuka jalan bagi pemain muda, Jeon Da-bin, untuk menunjukkan potensinya. Pemain yang baru bergabung dengan Red Sparks pada awal musim ini tampil impresif dan berperan penting dalam kemenangan timnya. Jeon Da-bin berhasil mencetak 13 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 36,11%, membuktikan dirinya layak menjadi andalan di lapangan. Performa gemilang Jeon Da-bin tidak lepas dari bimbingan Megawati Hangestri. Hubungan keduanya yang layaknya kakak adik terlihat jelas, dengan Megawati sering memberikan arahan dan tips, termasuk teknik spike yang efektif. Megawati pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas Jeon Da-bin saat latihan, dan kini hal tersebut terbukti di pertandingan resmi. Jeon Da-bin mulai mencuri perhatian saat diturunkan sebagai pengganti Pyo Sung-ju dalam pertandingan melawan GS Chalters pada 21 Desember 2024. Dalam debutnya, ia berhasil meraih gelar MVP setelah membantu Red Sparks mengalahkan GS Chalters. Kesempatan berikutnya datang saat ia menggantikan Vanja Bukilic yang cedera pada 22 Februari 2025, di mana Jeon Da-bin mencetak 9 poin dengan persentase serangan sukses 69,23%. Kepercayaan pelatih Ko Hae-jin terhadap Jeon Da-bin kembali dibayar tuntas dalam laga melawan Pink Speeders. Meskipun sempat tertinggal 2 set awal, Red Sparks menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil membalikan keadaan. Kontribusi Jeon Da-bin, bersama pemain lainnya seperti Lee Seon-woo yang mencetak 32 poin, menjadi kunci kemenangan tersebut. Kemenangan ini tidak hanya menambah poin bagi Red Sparks tetapi juga memutus rekor 11 kemenangan beruntun Pink Speeders. Dengan hasil ini, Red Sparks mengukuhkan posisi mereka di peringkat kedua klasemen sementara V-League 2024-2025 dengan 60 poin dari 32 pertandingan, memastikan tempat di babak playoff. Perkembangan pesat Jeon Da-bin memberikan harapan baru bagi Red Sparks. Kemampuannya untuk tampil di bawah tekanan dan memberikan kontribusi signifikan menunjukkan bahwa tim memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Bagi Megawati Hangestri, melihat juniornya bersinar tentu menjadi kebanggaan tersendiri, apalagi dengan peranannya dalam membimbing Jeon Da-bin. Pelatih Ko Hae-jin patut diapresiasi atas keberaniannya memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Jeon Da-bin. Keputusan untuk merotasi pemain dan memberikan waktu istirahat bagi pemain inti seperti Megawati menunjukkan strategi jitu dalam menjaga kebugaran tim menjelang fase krusial kompetisi. Dengan performa menjanjikan dari pemain muda dan pengalaman pemain senior, Red Sparks memiliki modal kuat untuk menghadapi babak playoff. Kehadiran pemain seperti Jeon Da-bin yang mampu tampil gemilang saat dibutuhkan menambah optimisme tim dalam meraih gelar juara musim ini. Bagi Jeon Da-bin, perjalanan karirnya di V-League baru saja dimulai. Dengan bimbingan dari pemain berpengalaman seperti Megawati dan dukungan penuh dari tim pelatih, masa depannya tampak cerah. Jika terus konsisten dan bekerja keras, bukan tidak mungkin Jeon Da-bin akan menjadi salah satu bintang besar di kancah voli Korea Selatan. Kemenangan atas Pink Speeders ini juga menjadi pesan kuat bagi tim-tim lain bahwa Red Sparks adalah lawan yang harus diperhitungkan. Kemampuan mereka untuk bangkit dari ketertinggalan dan memenangkan pertandingan tanpa beberapa pemain inti menunjukkan kekuatan mental dan kedalaman skuad yang luar biasa. Dengan sisa pertandingan yang ada, Red Sparks harus terus mempertahankan performa dan konsistensi mereka. Rotasi pemain yang efektif, strategi permainan yang tepat, dan semangat juang tinggi akan menjadi kunci sukses mereka dalam meraih gelar juara V-League 2024-2025. Bagi para penggemar, melihat perkembangan pemain muda seperti Jeon Da-bin memberikan harapan dan antusiasme tersendiri. Kisahnya menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan bimbingan yang tepat, pemain muda dapat mencapai prestasi gemilang dan memberikan dampak positif bagi tim. Secara keseluruhan, kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders tanpa kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi menegaskan bahwa tim ini memiliki potensi besar untuk meraih sukses. Dengan kombinasi pengalaman dan talenta muda, Red Sparks siap menghadapi tantangan selanjutnya dan berjuang untuk meraih gelar juara musim ini. Kemenangan beruntun dihentikan Red Sparks lagi meski Megawati tak turun. Pelatih Pink Speeders mulai hitung untung rugi. Tim bola voli putri, Incheon Hongkook Live Pink Speeders menelan kekalahan saat bertandang ke markas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea. Dalam pertandingan tandang di Daejeon Chungmu Gymnasium,
Sabtu, 1 Februari 2025, Pink Speeders kalah 2-3, 25-23, 25-21, 21-25, 13-25, 11-15. Pink Speeders yang telah mengamankan posisi pertama sejak putaran pertama menurunkan pemain lapis kedua dalam laga ini. Satu-satunya pemain inti yang bermain adalah Kim Yeon Koong, yang dikirim sebagai server 1 poin. Hasil ini membuat rentetan 11 kemenangan beruntun Pink Speeders terputus sejak putaran keempat. Sebelumnya, Red Sparks juga menghentikan 14 kemenangan beruntun Pink Speeders pada 17 Desember 2024. Namun, yang membedakan Red Sparks tidak tampil dengan pemain andalan yakni Megawati Hangestri Pertiwi selain karena Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang sedang memulihkan diri dari cedera. Kami tidak akan bermain seperti yang kami lakukan hari ini hingga pertandingan terakhir. Bagaimanapun, prioritas utama adalah memulihkan dan meningkatkan fisik pemain, kata pelatih Marcelo Abondanza. Pink Speeders merasakan pahitnya kekalahan setelah memenangi set pertama dan kedua lalu kalah dalam 3 set berikutnya. Meskipun kekalahan itu mengecewakan bagi pelatih Abondanza, kekalahan itu akan menjadi ujian bagi para pemainnya untuk pertandingan berikutnya. Saya ingin menyampaikan secara khusus kepada Park Soo-yeon bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang hebat, ucap pelatih Abondanza. Dia bermain sangat baik dalam pertandingan pertamanya sebagai libero dan saya memberi acungan jempol untuk permainan Park Soo-yeon. Saya pikir middle blocker juga bermain dengan baik. Itu juga pertama kalinya bagi Seo Chae-hyun bermain lama sebagai setter. Saya ingin memberitahu dia bahwa ia melakukan tugasnya dengan baik dalam hal itu. Masih ada sekitar 1 bulan lagi hingga babak final playoff. Mengenai hal ini, pelatih Abondanza mulai menganalisis sisi untung dan rugi untuk timnya. Menurutnya, jarak poin yang jauh itu positif bagi kekuatan fisik para pemain, tetapi mereka juga perlu memperhatikan dengan saksama naluri bertanding mereka. Keuntungannya adalah kami jelas dapat melengkapi aspek fisik yang kami butuhkan, aku pelatih asal Italia itu. Kerugiannya adalah kami dapat kehilangan ritme. Jadi, kami berencana untuk menemukan ritme kami dalam beberapa pertandingan terakhir musim reguler. Pink Speeders berhasil melaju langsung ke babak final kejuaraan dan harus menunggu tim pemenang semifinal playoff. Saat ditanya apakah ada tim yang ingin mereka hadapi antara Hillstate dan Red Sparks yang memperebutkan posisi kedua, pelatih Abondanza tidak mau memilih. Saya rasa kami hanya perlu menjaga kesehatan dan memikirkan diri sendiri. Tidak masalah siapa yang akan menang, katanya tegas. Oleh karena itu, Pink Speeders berencana untuk memberikan waktu bagi pemain inti istirahat dalam 4 pertandingan liga reguler yang tersisa dan membangun stamina mereka. Pemulihan stamina pemain adalah prioritas utama, ujar pelatih Abondanza. Karena kami mengamankan posisi pertama di liga reguler sejak awal, kami mampu membangun stamina para pemain. Kami berencana untuk menyesuaikan waktu bermain para pemain agar mereka tidak kehilangan ritme. Duet Jeon Da-bin dan Park Hye-min kesetanan saat Megawati dicadangkan, Red Sparks beri Pink Speeders yang unggul 0-2 duluan. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali ke jalur kemenangan ketika menjalani pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Upaya lepas dari tren buruk mencoba dilakukan Red Sparks ketika tampil dan menjamu Incheon Haeunkook Live Pink Speeders hari ini, Sabtu, 1 Maret 2025. Dukungan publik sendiri tak membuat Red Sparks menjadi mudah. Mereka harus mengakhiri laga ini dengan kemenangan full set 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11. Ini menjadi kemenangan pertama tim yang berasal dari kota Daejeon itu setelah di laga sebelumnya dihempaskan oleh GS Chalte Seoul Kicks. Turun tanpa Megawati Hangestri Pertiwi sejak awal set pertama, Red Sparks kehilangan angka lebih dulu melalui quick dari pemain Pink Speeders Moon Ji-eun. Di sisi lain, Pink Speeders yang juga turun tanpa Kim Yeon Koong masih tampil solid dan membuat Red Sparks kewalahan dalam menjaga pertahanan. Asa kebangkitan mulai dibangun tim berjuluk Red Force tersebut melalui kombinasi apik dari Jeon Da-bin dan Park Hye-min.
Permainan Red Sparks semakin terlihat nyaman tatkala Lee Seon-woo merebut momentum keunggulan atas Pink Speeders dengan jarak 2 poin. Dengan menurunkan para pemain cadangan membuat kedua tim tersebut tidak lepas dari kesalahan-kesalahan sendiri. Red Sparks pun mulai lengah dalam menjaga keunggulan mereka. Kesalahan sendiri membuat Pink Speeders kembali unggul. Gempuran dari Park Hee-min dan Lee Ye-dam belum mampu membawa Red Sparks yang akhirnya kalah pada set pertama 23-25. Memasuki set kedua, permainan Red Sparks belum membaik di mana mereka langsung dibuat tertinggal oleh sentuhan Moon Ji-hoon. Pola permainan Red Sparks belum terbentuk seiring dengan kesalahan-kesalahan sendiri yang membuat mereka tertinggal 4 angka. Upaya Red Sparks melalui quick dari Lee Seon-woo masih mampu diatasi oleh blocking yang rapat dari Pink Speeders. Red Sparks akhirnya berhasil menyamakan skor setelah pukulan Lee Hye-rim yang mencoba melancarkan spike membentur net. Momen itu tidak bertahan lama, Red Sparks kembali tertinggal tatkala Moon berhasil menunjukkan blocking solid di depan net. Sempat tertinggal hingga 5 poin, Red Sparks masih belum putus asa dalam memberikan perlawanan di tengah permainan yang belum membaik. Gap angka perlahan mampu dipangas Red Sparks dengan serangan-serangan dari Jang Da-bin dan Lee Seon-woo. Meski demikian, perlawanan Red Sparks pada set kedua harus berakhir melalui quick dari Chae Eun-ji. Set ketiga dimulai, Pink Speeders membuka keunggulan lebih dulu melalui quick yang sempurna dari Moon Ji-hoon. Tak berselang lama, gempuran yang lebih intens dilancarkan Red Sparks melalui kolaborasi Park Hee-min dan Lee Ye-dam. Park Hee-min kembali menunjukkan kemampuannya saat smash kerasnya tak bisa dibendung libero Pink Speeders untuk membuat Red Sparks menjauh 2 poin. Kedua tim tersebut bersaing ketat dengan tidak membiarkan satu sama lain menciptakan selisih lebih dari 1 angka sebelum Red Sparks merebut set ketiga. Memasuki set keempat, Park Hee-min, Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo semakin kompak dalam menggempur pertahanan Pink Speeders. Permainan Pink Speeders mulai mengendur di mana mereka justru kewalahan dalam membendung serangan Red Sparks. Momentum baik ini membuat Red Sparks memaksa Pink Speeders menjalani set kelima walau pada awal laga tidak berjalan dengan mudah. Sempat tertinggal jauh dengan skor 1-4, perlawanan Red Sparks mulai menggeliat setelah Ko Hye-jin sebagai pelatih memberi technical timeout. Pemain veteran milik Pink Speeders Kim Yeon-kong sempat diturunkan tatkala Red Sparks mampu menyamakan kedudukan meski tak lama berselang dia ditarik keluar lagi. Park Hee-min membawa Red Sparks meraih match point sebelum akhirnya menang pada set kelima dengan skor 15-11.